Mungkin saat ini ku tak mengerti rencanamu baik bagiku, bagai pelangi setelah hujan. Begitu indah rencanamu. Kadang ku curiga padamu Tuhan, yang kau izinkan tak ku terima. Jujur ku bertanya, kau di mana? Mungkin saat ini ku tak mengerti rencanamu baik bagiku, bagai pelangi setelah hujan. Begitu indah rencanamu. Mungkin saat ini, mungkin saat ini ku tak mengerti rencanamu baik bagiku, bagai pelangi setelah hujan. Begitu indah rencanamu. Mungkin saat
Bapa di surga, terima kasih untuk semua kebaikan. Terima kasih untuk kesempatan yang masih Tuhan anugerahkan kepada kami. Terima kasih untuk waktu yang masih tersedia bagi kami, untuk kami boleh berhimpun, nyatakan kehadiran di tengah-tengah kami, Bapa. Beri kami pengertian tentang bagaimana kami harus hidup. Semakin hari dapat semakin serupa dengan putra-Mu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bapa, berbicaralah kepada kami. Sembunyikan hamba-Mu yang bodoh yang di belakang salib-Mu, agar yang tampaknya kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih, silakan duduk. Shalom, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus. Beberapa minggu ini, Bapak Ibu, bersyukur kepada Tuhan, masih ada kesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri setiap hari. Amin. Tanggal 23 yang lalu, tampaknya Tuhan Yesus nggak jadi datang. Walaupun sudah banyak orang Kristen bingung. Ya, kesempatan bagi kita kalau memang beliau belum datang kembali. Begitu ya Bapak Ibu. Perjuangan kita adalah perjuangan untuk berpindah kodrat, itu penting. Saya berpikir keras, bukan hanya berpikir keras, merenungkan, bertanya kepada Tuhan tentang bagaimana caranya. Tentu kita tidak bisa sendiri. Ada Roh Kudus yang menuntun kita. Tuhan Yesus minta kepada Bapa agar Bapa mengirimkan Roh-Nya menyertai kita. Karena Tuhan Yesus harus naik ke surga, menyediakan tempat bagi saya dan saudara untuk kepentingan kekal kita. Tapi dia juga tidak meninggalkan kita, sehingga memberikan Roh Kudus-Nya. Tanpa Roh Kudus kita tidak akan mampu berpindah kodrat. Oleh karena itu, kita harus membuka diri seluas-luasnya untuk Roh Kudus bekerja. Tetapi iman di dalam Yesus Kristus itu mengandung tanggung jawab. Roh Kudus diberikan kepada kita, menuntun kita kepada kebenaran. Namun demikian, Tuhan tidak menghilangkan hak bebas di dalam diri kita. Kita juga harus bekerja sama. Kita juga harus merespon apa yang Roh Kudus katakan. Tentu kalau berbicara tentang hal yang berupa atau tentang roh seperti ini, kita akan sulit. Karena kita memang benar-benar ada di dalam tubuh daging ini. Tetapi peragaan daging kita itu mencerminkan apa yang ada di dalam pikiran dan perasaan kita. Jadi yang namanya perpindahan kodrat itu akan tampak dari peragaan hidup kita, Bapak Ibu terkasih. Maka kita yang ada di sini itu benar-benar berjuang bersama-sama. Tidak boleh meleset sedikit pun. Kita harus memperhatikan balok yang ada di depan mata kita itu bagaimana menyingkirkannya. Kok berulang-ulang itu diucapkan, Pak? Harus berulang-ulang supaya kita ingat. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kalau berbicara tentang hati, maka kalau Alkitab berbicara tentang hati, kita harus tahu bahwa hati itu bukan seputar perasaan saja. Perasaan. Di zaman ini ada kalimat yang seringkali diucapkan ya di antara saudara dan saudari, di antara kita semua.
baper. Baper artinya apa? Bawa perasaan. Lalu kalau baper itu kita seputar perasaan kita. Orang yang baper hidupnya terpusat pada perasaannya sendiri. Tetapi Alkitab kalau kita berbicara tentang hati, timbulnya baper itu bukan langsung di dalam perasaan, tapi dari pikiran. Kalau bicara hati, maka yang perlu kita jaga adalah pikiran, supaya apa yang ada di dalam pikiran kita itu tidak meresap di dalam jiwa kita menjadi perasaan yang neko-neko gitu. Jadi kalau kita itu perasaannya seringkali neko-neko menjadi baper. Apa hubungannya dengan khotbah saya minggu yang lalu? Pasti ada hubungannya. Amsal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Kehidupan yang bagaimana? Kehidupan yang berpindah kodrat, kehidupan yang kemudian dapat memperagakan Kristus. Itu akan terpancar keluar dari dalam jiwa kita, dari peragaan hidup kita, kalau kita itu menjadi orang yang waspada. Maka Tuhan Yesus mengatakan, supaya terangmu bercahaya di depan orang dan mereka memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi kita perlu waspada. Hari ini kita berbicara tentang waspada. Amin. Waspada berapa? Kalau kira-kira Tuhan Yesus segera datang, harus waspada berapa? Dua. Agak santai. Waspada 1. Waspada. Siapa yang perlu kita waspadai? Dia yang datangkah? Atau diri kita sendiri? Nah, dalam rangka waspada itu, gambar ini masih muncul lagi di depan saudara. Ini gambar peringatan, begitu loh. Kalau saudaraku menemukan gambar ini di jalan, saudaraku menemukan botol ada tulisannya, itu rasa jeruk. Tapi kalau ada gambar ini yang jangan diminum, mungkin itu baygon, itu ya. Baygon aromanya jeruk, ada nggak? Rasa lemon. Ya. Jadi waspada ini pasti berbahaya. Maka kita harus belajar mengenali tanda bahaya di dalam jiwa kita. Jadi yang perlu kita waspadai ternyata bukan orang-orang di sekeliling kita, tetapi diri kita sendiri. Kalau kita mau berpindah kodrat. Begitu. Mari kita melihat ke dalam. Kenalilah tanda bahaya yang ada di dalam jiwa saudara. Karena di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 34 dan 35 minggu yang lalu kita sudah belajar. Ini pengertian yang didapat oleh Rasul Petrus setelah bertemu dengan Kornelius, orang Goyim yang ternyata hidupnya saleh dan berkenan di hati Tuhan. Karena membuka mata juga kepada mereka yang di luar gereja, kadang apakah mereka benar-benar mencari Tuhan. Lalu Petrus berkata, sekarang saya sungguh-sungguh menyadari bahwa Allah memperlakukan semua orang sama. Orang yang takut kepada Allah dan berbuat yang benar, orang itu diterima oleh Allah, tidak peduli ia dari bangsa apa. Jadi penyembahan berhala terselubung dalam
diri banyak orang adalah ketika merasa istimewa karena apa? Karena status kelahiran sebagai bangsa pilihan, status kelahiran sebagai orang Kristen yang kadang-kadang membuat kita sok kepedean. Sok kepedean. Yesus sempurna, tapi kita harus mengikuti jejaknya. Masalah begitu loh. Ada orang diajak, ayo Pak kita berpuasa. Orang kita sudah nggak berpuasa karena Tuhan Yesus sudah berpuasa 40 hari. Tapi orang lain mencari Tuhan sungguh-sungguh dengan kemurnian. Jadi Bapak Ibu, orang yang takut kepada Allah dan berbuat benar dalam pandangan Tuhan, orang itu diterima oleh Allah. Tidak peduli ia dari bangsa apa. Yang menjadi aneh adalah, yang berbahaya adalah kita yang hidup di dalam anugerah Tuhan, lahir sebagai orang percaya, tetapi kemudian ditolak. Tuhan, bukankah aku sudah bernubuat demi namamu, sudah mengusir setan demi namamu, sudah melakukan banyak mukjizat demi namamu? Ini kira-kira orang apa? Orang yang latah malam-malam begitu ya, lewat di bawah pohon rindang, krusek-krusek tepuk darah Yesus, nyala. Itu orang apa? Setan lari. Mungkin, memang setan lari, saudara aku tahu. Lari ini biasa caranya lari. Ya mungkin lari. Tetapi yang aneh kemudian Tuhan Yesus mengatakan, nyahlah engkau hai pembuat kejahatan. Aku tidak ginesko dengan kamu. Aku tidak mengenal engkau. Aku tidak seperasaan denganmu. Jadi tidak perlu dari bangsa apa, kalau Kornelius yang benar di mata Tuhan dibawa, nggak ada yang nginjili. Memang siapa sih yang berani nginjili Kornelius? Seorang perwira dari pasukan Romawi. Bayangkan, tentara Romawi pangkatnya tinggi. Beberapa waktu yang lalu menyalibkan Tuhan Yesus. Prajuritnya menyiksa Yesus. Ini tentara dari pemerintah penjajah. Goyim bagi. Orang-orang Kristen berlari menghadapi aniaya. Tapi toh kemudian malaikat diutus oleh Tuhan mendatangi Kornelius. Dan berita baiknya mengatakan sedekahmu dan doamu sudah naik. Maka bukalah hatimu. Terimalah Yesus. Nanti akan ada orang bernama Petrus datang ke rumahmu. Karena dia tidak berani, mungkin gitu ya, jemputlah dia. Maka Kornelius ini mengirimkan prajurit-prajurit yang saleh juga menjemput. Dan Kornelius yang saleh itu mengumpulkan keluarganya, kan begitu. Dan hebatnya mereka dipenuhi Roh Kudus. Sementara Yudas Iskariot yang ikut Tuhan Yesus mendapat anugerah dong ke Tuhan Yesus, memilih jalan kebinasaan. Jadi perlu kita waspada. Kita lanjutkan masuk pada khotbah hari ini. Bapak Ibu terkasih, kalau kemarin kita sudah belajar bahwa kita akan menghadap pengadilan, Tuhan akan membedakan orang berdasarkan apa yang ia perbuat. Baik orang yang sudah mendapatkan anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus,
maupun bangsa-bangsa lain yang kemudian belum sempat mendengar berita Injil. Tuhan akan mengumpulkan orang itu, membedakan dengan dua kategori gitu ya. Kategori domba atau kambing. Artinya bahwa kita semua, baik orang yang sudah menerima Tuhan Yesus maupun yang belum menerima Tuhan Yesus, tetap saja menghadap pengadilan. Kira-kira Bapak Ibu terkasih, kalau kita itu punya perkara begitu, kemudian akan menghadap hakim, apa yang saudaraku persiapkan? Perlu persiapan enggak? Atau ya wis mangkat ae Om, pasrah gitu ya. Ya ketika sudah terlambat adanya pasrah. Tapi kalau masih bisa berjuang, janda dengan hakim yang lalim, janda itu berjuang. Perumpamaan tentang janda dan hakim yang lalim tidak takut akan Tuhan itu, janda itu berjuang. Nah, dikatakan di dalam Yakobus pasal 2 ayat 12 dan 13 ini begini Bapak Ibu terkasih. Saudara akan diadili atas dasar apakah saudara melakukan kehendak Kristus atau tidak. Ini kepada kita, orang-orang percaya ini. Saya bacakan dalam terjemahan sederhana ini, supaya gampang cepat ditangkap gitu. Saudara akan diadili atas dasar apakah saudara melakukan kehendak Kristus atau tidak. Sebab itu apa? Berhati-hatilah dengan apa yang saudara lakukan dan pikirkan. Sampai sini. Mari kita kenali tanda bahaya dalam diri kita. Berhati-hatilah. Sementara masih ada kesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri, yang harus kita lakukan adalah hati-hati. Dulu waktu anak-anak masih kecil, ketika mau berangkat sekolah, dikatakan, hati-hati ya nak, hati-hati di jalan. Itu. Hari ini, Saudara Farel berangkat ke Jakarta. Tadi mampir gereja dulu, lalu berangkat ke Jakarta. Saya nggak tahu. Bu Yanti dan Pak Bena mengatakan hati-hati ya le, gitu enggak? Wes gede loh. Tapi itulah pesan orang tua kepada anaknya. Kita sedang dalam perjalanan menuju negeri abadi. Di jalan itu kita perlu hati-hati. Jalannya sudah benar. Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tapi toh kita tetap harus hati-hati, karena kita belum sampai ujung jalan itu. Apa yang perlu kita hati-hati? Apa yang kita lakukan? Berhati-hatilah dengan apa yang saudaraku lakukan dan pikirkan. Kalau yang kita lakukan dapat dibaca orang, masalahnya gitu. Apa yang kita peragakan itu dapat dibaca orang, sehingga orang bisa menilai kita, bisa mengingatkan kita, bisa menasihati kita, bisa menolong kita kalau kita melakukan sesuatu yang tidak tepat. Karena kelakuan itu sama dengan peragaan. Apa yang kita ucapkan bisa didengarkan oleh orang. Sehingga orang bisa menilai kita mengucapkan sesuatu yang memberkati atau tidak memberkati. Yang melukai perasaan orang atau tidak melukai perasaan orang.
Kalau di sekeliling kita itu adalah orang-orang yang mengasihi kita, maka orang-orang yang mengasihi kita itu akan mengingatkan kita. Misalnya istri saya mengingatkan saya, Pak, nek ngomong sing hati-hati, misalnya begitu. Ojo kasar-kasar. Itu saya juga diingatkan tadi. Kadang itu kita itu melihat selubar di mata orang, balok di mata sendiri itu kita nggak tahu. Contohnya saya, nggak usah saudara, nanti saudaraku tersungging. Saya itu kalau nyetir mobil, ada ras terkuat di bumi. Tahu nggak ras terkuat? Sen kanan belok kiri. Lebih parah lagi, ras terkuat itu naik motor di lampu merah gitu berdampingan gini, yang satu sen kanan, satu sen kiri. Itu. Atau mungkin digeber orang, wah, karpe piye. Nah, ini masih diucapkan. Tapi dengan yang kita pikirkan ini bahaya. Tadi ada orang di pertigaan. Di pertigaan kami nyebrang maksudnya mau lewat belok kiri begitu, ada yang nyebrang begitu, motor, ini yang mungkin sudah berapa ratus meter. Tapi yang di depan saya itu masih gini. Aku bilang sama istri saya, opo yo krungu wis adoh. Nah itulah kita. Kan di sini. Nah, kalau masih ngumpat, yang diumpat itu kan nggak dengar. Coba dengar nggak? Wong wis adoh kok. Tapi anehnya di sini kita harus hati-hati dengan apa yang kita pikirkan. Jadi kita harus mengenali tanda bahaya dalam diri kita. Yang kita pikirkan ini orang nggak dengar, orang nggak tahu, baru mikir. Kita disuruh hati-hati, begitu loh. Angel loh orang. Padahal pikiran ini kayak hutan rimba. Apa-apa bisa masuk. Apa-apa bisa masuk. Coba, yang bisa masuk dalam pikiran saudaraku apa saja? Hah? Apa-apa bisa masuk. Wait akeh banget. Sampai nolnya itu nggak jelas. Akeh banget. Makanan enak ya. Semua bisa masuk. Banyak imajinasi di sini. Nah, kalau kita mau ada di dalam ketepatan, yang kita pikirkan adalah Kristus dan kehendaknya yang harus kita peragakan. Tapi di sini saudaraku, banyak tuh. Coba saudaraku merem bareng-bareng. Merem sih, merem. Yang terlintas apa? Oh, tongseng, sambal, ini makanan. Hati-hati dengan apa yang kita pikirkan. Tanda bahayanya adalah kalau yang masuk di sini sudah mulai aneh-aneh, itu perlu kita waspadai. Dan yang bisa hanya kita sendiri. Kenapa kita sendiri? Kalau sudah terlanjur diucapkan bisa ditolong orang, bisa dinasihati. Ojo ngomong ngono, jangan berbuat seperti itu. Oh ya, minta maaf, saya sudah melakukan hal yang salah, mengucapkan hal yang tidak tepat. Saya hamartia, meleset, gitu ya. Sampai satu-satunya yang dipegang hamartia Pak. Orang meleset. Tepat. Tapi ketepatan pikiran seperasaan dengan Kristus itu hanya kita yang tahu. Kita lanjutkan dulu. Karena tidak akan ada belas kasihan bagi mereka yang tidak menaruh belas kasihan. Tetapi jika saudara berbelas kasihan, maka belas kasihan Allah terhadap saudara akan meniadakan hukumannya terhadap diri saudara.
Jadi kita akan terbebas dari hukuman kalau kita memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan seperti Kristus. Allah adalah kasih. Tetapi bahaya yang mengancam kita itu ada di dalam pikiran. Mari kita lanjutkan dulu. Jadi Bapak Ibu terkasih, yang perlu kita waspadai mulai hari ini adalah diri kita sendiri. Apa yang masuk di dalam pikiran kita? Kita ini aneh-aneh, tersembunyi. Mungkin dari diri kita sendiri, mungkin dari roh jahat, tetapi Roh Kudus juga berbicara. Tentu ada 3 suara. Suara kita sendiri, suara roh jahat, dan suara Roh Kudus. Bahkan dengan suara kita sendiri pun, kita juga harus berhati-hati. Yang perlu kita ikuti adalah Roh Kudus. Karena dia yang menuntun kita kepada kebenaran. Ini kan susah. Gitu loh, saudara. Bapak Ibu terkasih, supaya kita lebih mudah untuk memahami, mari kita melihat sejarah ini. Sejarah melesetnya manusia. Sejarah melesetnya manusia. Dalam Kejadian 3 ayat 6 ini, Bapak Ibu terkasih, yang mempengaruhi pikiran manusia kemudian meleset itu adalah dari yang dilihat dulu. Karena mata tidak puas memandang. Perempuan itu melihat bahwa pohon itu baik untuk apa? Pohon itu, ayo dibaca. Yang baik untuk dimakan pohonnya atau buahnya? Lah kok ora yang protes mau? Ngantuk. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Pertama yang perlu kita waspadai, alarm bahaya dalam jiwa kita. Jiwa meliputi pikiran dulu, baru perasaan. Gitu loh. Adalah apa yang kita lihat. Kalau sudah mulai melihat dan sedap kelihatannya, dari mata akan masuk ke dalam kata orang. Jatuh cinta itu dari mata turun ke hati. Kata orang. Kata orang, kita bisa membeli sesuatu dari mata. Lihat dulu atau beli dulu? Beli dulu. Coba kalau jalan-jalan itu, lihat-lihat. Ngopo kok rono kuwi cuci mata pak? Beleken. Dari yang kita lihat, lalu kita mulai mikir. Itu kalau kita membeli sesuatu. Saya mau kita peragaan, benar-benar peragaan. Dan agak gampang. Coba tengok kanan kiri, lihat saudaramu, matanya. Ayo, 1, 2, 3. Loh kok malu? Pak Han malu melihat Bu Uli. Malu-malu kucing. Coba, dilihat dulu. Dilihat dulu, 1, 2, kalau lihat dulu, lihat. Bener. Hitungan kelima, ya. Kalau belum 5, jangan gini, ya. Lihat. Saya hitung, ayo lihat. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Gini loh maksud saya. Gini, kira ini loh, dia peragaan ini loh. Bapak, lihat saya loh. Nah, itu. Wes. Saya mau pikir apa loh? Ganteng Pak ya. Gitu. Kok ngapusi gitu ya. Apa nih? Apa meneh? Apa? Apa Pak? Ora wani gembala, takut ditumpang kaki. Jadi gini loh saudaraku. Kalau kita melihat orang
langsung masuk nih. Gitu. Lihat itu ya. Itu enom kok wis ubanen lho. Langsung tahu saudaraku. Itu pikiran penting atau enggak? Tapi masuk enggak? Masuk ayo. Oh, masuk Pak Eko. Ibu-ibu itu loh. Nanti kalau pulang dari gereja pasti ingat, Mbak Nita bajunya warna apa? Ibu-ibu, bapak-bapak kan gagas, yang digagas liani. Jadi ketika kita melihat, kita memikirkan. Lalu kalau itu dikelola di sedemikian rupa di sini, entah itu baik, entah itu jahat. Padahal mata kita tuh melihat banyak hal. Nah, seringkali pikiran Kristus tidak mendapat tempat karena yang sudah mengisi pikiran itu begitu banyak tentang orang lain. Yang ini, yang itu, yang seperti itu, yang seperti ini. Ngomongannya kok begitu, ngomongannya kok begini, bajunya kok gak pernah ganti, motornya kok butut, kerja di sana sudah berapa tahun, kok tidak punya apa-apa, emang gajinya berapa, lu memang urusanmu. Tapi iya atau tidak? Iya. Repot toh kita itu. Repot toh. Repot enggak? Gitu loh. Coba hari ini, bapak-bapak itu tadi, belum lama kan, coba lihat kanan kiri yang istrinya, nggak tahan lihat mata istrinya. 5 hitungan kali. Coba nanti kalau jalan-jalan sana, jalan-jalan itu loh. Jalan-jalan itu loh. Ada emak-emak seksi. Mama seksi dari belakang tuh. Orang gini kan. Lihat istrinya nggak tahan. Lihat emak-emak. Begitu lewat. Oh jebol tua loh. Lihat bapak-bapak penyakitnya di mata. Gitu loh. Lihat orang. Kita mulai mikir gitu ya. Hal yang nggak penting kadang. Nah, yang di dalam pikiran ini berat. Waspadalah. Apakah ada Kristus? Loh kok ekstrim banget Pak? Kalau bukan Kristus, nggak bisa kita memperagakan. Aku tak mikir yang bukan Kristus, tapi memperagakan Kristus. Itu sandiwara, pasti sandiwara. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik dimakan dan sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati. Lah kalau sudah di sini saudaraku, pikiran kita melihat, diisi oleh penglihatan kita maksudnya, kita melihat, mulai memikirkan dan mulai tertarik, menarik hati. Sementara Yesus Kristus tidak kelihatan, gitu loh. Dia dalam kemahadirannya melalui Roh Kudusnya hanya bisa kita rasakan. Ada lagu Pentakosta lama, Roh Kudus itu lembut. Roh Kudus yang lembut, suaranya sangat lembut. Kalau kita tidak memperhatikan, nggak terdengar. Yang masuk banyak. Kita mulai tertarik di situ. Tertarik itu macam-macam. Tertarik menjadi senang, tertarik menjadi jengkel, tertarik menjadi lucu, tertarik menjadi sakit hati. Sering toh kita tertarik menjadi sakit hati. Kenapa? Orang bisa mengalami kebencian berjamaah. Ada nggak kebencian berjamaah? Berjamaah itu apa toh? Bareng-bareng. Ayo kita benci bareng-bareng. Padahal yang membawa benih kebencian itu hanya satu orang.
kita mulai memperhatikan. Kita kan dikasih racun gitu. Oke, hati-hati ya. Hati-hati. Sama siapa? Sama Pak Advin. Ngopo Pak? Mulai memperhatikan toh. Lalu mulai ketemu Pak Advin langsung pasang pembatas. Hati-hati Pak Advin. Cari Pak Yuk. Mulai memperhatikan. Loki ngomong, jadi multi level kebencian. Semua dapat upah neraka. Benci berjamaah. Menarik hati untuk membenci. Tertarik untuk membenci. Lalu dinikmati bersama. Nek ketemu rasa ditakoni. Kebetulan orang ini sangat happy. Ketemu itu ya merasa tidak berdosa. Shalom, shalom, dah. Nggak tahu diri ya. Coba duluan polane. Karena apa? Menarik hati memberi pengertian. Lalu mengambil dari buahnya dan dimakannya. Dan diberikannya juga kepada suaminya. Dibagi. Jadi Bapak Ibu kok larinya jauh ke sini? Gambaran sederhana bahwa pikiran kita dapat dipengaruhi dari apa yang kita lihat dan kemudian yang kita lihat itu akan masuk menjadi kesukaan. Yang kita waspadai sekarang adalah apa yang masuk dalam pikiran kita. Sampai sini? Paham Bapak Ibu? Kira-kira bisa ditolong apa tidak? Hanya Roh Kudus yang bisa nolong. Kalau sudah diucapkan tadi bisa ditolong. Kalau sudah diperagakan bisa ditolong. Tapi yang kita pikirkan itu yang harus kita waspadai. Supaya kita ada di dalam ketepatan. Yaitu Kristus. Karena apa? Orang yang tidak percaya akan dihakimi pada tahta putih besar oleh hukum yang tertanam dalam nurani mereka yang isinya tidak bertentangan dengan Taurat Musa. Jadi begini, tadi kita perlu berhati-hati untuk kita, tapi untuk orang yang di luar sana dijelaskan dihakimi di hadapan tahta putih besar berdasarkan hukum Tuhan yang ditanam di dalam nurani. Mereka belum kenal Yesus, belum dengar berita Injil, bagaimana mereka dapat memperagakan Kristus? Dengar aja enggak? Ada loh orang-orang yang belum mendengar berita Injil, belum baca Alkitab, banyak. Bahkan orang Kristen enggak pernah baca Alkitab juga banyak kok di luar sana. Tapi yang di luar sana pada ngumpul di sini. Mereka belum mengenal Kristus, tetapi mereka harus tunduk kepada hukum Kristus yang dimana ditanam dalam nurani. Roma 2 ayat 14 sampai 15. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat dan oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka dan suara hati mereka turut bersaksi dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Jadi orang-orang yang belum mengenal berita Injil, mereka itu akan dihakimi menurut hukum nurani mereka. Karena di dalam nurani ada aturan yang sudah ditanamkan Tuhan. Semua manusia itu tahu, apapun agamanya, tahu mana yang suci, mana yang tidak suci. Tetapi mereka belum mendengar berita Injil. Sampai sini sudah paham?
ada hukum nurani. Hukum nurani itu bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Belum baca Alkitab juga ngerti. Kalau ngambil mangga milik tetangga itu hatinya, bahasa Kristennya tidak sejahtera. Kalau kita memandang perempuan dan mengingininya, hati kita itu nggak nyaman, itu tahu. Dan seterusnya. Bapak Ibu terkasih. Tetapi kaum saleh berbeda. Saudara dan saya kaum saleh ini berbeda. Kaum saleh akan dihakimi berdasarkan apa? Hukum hayat atau hukum kehidupan mereka sebagai pengikut Kristus. Bedanya di situ. Penghakiman tahta putih besar tadi berdasarkan hukum nurani karena mereka belum mendengar berita Injil. Saya dan saudara yang sudah mendengar berita Injil, mengerti apa yang Yesus lakukan, mempelajari apa yang Yesus peragakan, yang sudah ada di jalan mengikut Yesus, kemudian kita akan dihakimi berdasarkan hukum kehidupan, hukum hayat. Hukum hayat yang ada di dalam diri kita sebagai pengikut Kristus. Apakah gerak pikiran, perasaan, dan perbuatan saya dan saudara senafas dengan Kristus atau tidak? Itu yang disebut kamu harus sempurna seperti Bapa di surga sempurna. Kenapa? Karena kita hidup dari hembusan nafas Tuhan. Waktu Adam diciptakan, dihembuskan. Sehingga Adam senafas dengan Tuhan. Senafas. Senafas dengan Tuhan itu bahasa lainnya apa sih? Seirama. Jadi peragaan hidup kita harus menjadi satu peragaan hidup yang menampilkan satu pujian bagi Tuhan. Itu loh. Kalau boleh pakai bahasa yang sedikit keren tuh, menjadi satu peragaan hidup yang merupakan simfoni indah kehidupan Kristus. Puitis banget ya. Ngono kuwi saudara. Senafas. Maka dikatakan tadi Ginesko. Nyalah hai engkau pembuat kejahatan, karena aku tidak mengenal engkau, aku enggak senafas dengan. Suami istri itu senafas. Senafas itu bagaimana? Ini orang-orang yang jadul. Nah, anak sekarang nggak tahu. Orang-orang jadul. Tadi loh, jatuh cinta dari mata turun ke hati. Jadi orang jatuh cinta itu kelihatan enggak? Bapak Ibu dulu pernah jatuh cinta atau ketangkep hansip? Kalau jatuh cinta itu ya klik mata dengan mata, kroso, terasa, berbunga-bunga, dak duk 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 ketemu, dak dak duk dak duk dak duk, ono kaya dak duk dak duk. Kalau aku menyampaikan perasaanku pasti diterima. Yang perempuan kan malu-malu kucing biasanya, meong gitu ya, malu-malu kucing. Senafas, seperasaan. Sama kita dengan Tuhan. Kalau saudaraku pengikut Kristus, maka saudaraku akan dihakimi berdasarkan apakah hidupmu itu seperasaan dengan Tuhan atau tidak, dengan Yesus. Nah, maka alarmnya di sini. Kalau yang kita pikirkan udah mulai aneh-aneh itu nggak seperasaan dengan Tuhan, segera. Misalnya jengkel berlebihan terus membenci, misalnya itu gampang lah. Sulit memaafkan, itu seperasaan dengan Tuhan enggak? Memang Pak, memaafkan, tak maaf ke Pak, wes. Tapi wegah aku ketemu. Enggak mau aku ketemu. Lihat mukanya saja muak. Tapi aku sudah memaafkan. Gitu ya. Lebih baik aku enggak ketemu dia Pak. Tak melipir. Ya itu sudah mulai aneh-aneh tertanam di sini. Angel, susah.
Kita akan dihakimi berdasarkan hukum hayat atau kehidupan sebagai pengikut Kristus, apakah pikiran, perasaan, dan kemudian perbuatan kita senafas dengan Kristus. Hal itulah yang akan menentukan upah kita nanti. Jadi saudaraku, kalau di surga yang mendapat upah yang seperasaan dengan Kristus lah yang kemudian akan bisa masuk Yerusalem baru dan semeja sehidangan dengan Kristus. Suami istri itu disebut mempelai, bisa semeja sehidangan dan menikmati kalau seperasaan. Coba kalau saudaraku suami istri bertengkar gitu, makan di meja bersama mau enggak? Pak, makan yuk. Mangan dewe. Kalau seperasaan tuh enggak ya diambil ke. Tolong ambilkan itu dong Pak. Di tangan para tuh. Gitu ya saudara ya. Enggak seperasaan. Enggak seperasaan tuh kalau di rumah tuh ketemu aja bicaranya menghindar. Satu duduk di sini, satu duduk di sana. Saking rumahnya sempit, duduk di bangku yang sama, satu hadap ini, satu hadap sana. Nah, kita akan dihakimi apakah kita senafas dengan Kristus atau tidak. Tapi orang lain akan dihakimi menurut hukum nurani. Jadi Tuhan adil enggak? Adil, karena saudaraku istimewa. Dikembalikannya kepada rancangan semula Allah adalah ketika kita senafas dengannya. Puji nama Tuhan saudaraku. Tampaknya coklat saya ini tidak laku karena saudaraku terlalu serius memperhatikan saya. Saudara-saudari, 2 Korintus 5:10. Mari kita baca bersama-sama. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Jadi setiap orang akan menerima apa yang patut diterimanya sesuai dengan apa yang dilakukan. Kalau orang di luar sana yang tidak mengenal berita Injil tadi, berdasarkan nurani pasti baik. Meskipun nurani bisa tercemar. Nanti kita lihat Alkitab juga mengatakan nurani itu bisa tercemar. Tapi paling tidak baik standarnya. Kalau kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, seperasaan dengan Kristus atau tidak. Kita akan dihakimi berdasarkan gerak pikiran dan perasaan kita, lalu apa yang kita peragakan. Minimal ketika aku lapar, engkau memberi aku makan, itu kemarin itu, minggu yang lalu. Ketika aku sakit, engkau merawat aku. Dengan perasaan Kristus tanpa motivasi. Setulus-tulusnya. Ketika Kristus melihat orang buta, Tuhan Yesus mengatakan, engkau akan melihat, mengupayakan. Ketika Tuhan Yesus melihat orang lumpuh di kolam Bethesda pada hari Sabat, Tuhan Yesus memperagakan perasaan, bangkit, jalanlah. Walaupun kemudian dianggap bersalah sama hukum agama. Hukum agama kadang nggak berperasaan toh. Ketika Tuhan Yesus melihat orang lapar, Yesus mengatakan beri mereka makan. Ketika Tuhan Yesus melihat seorang perempuan yang hampir dihukum rajam karena dituduh berzina, atau mungkin juga sudah berzina, kita tidak tahu. Yesus mengatakan, aku juga tidak menghukum kamu, bertobatlah dan jangan berbuat dosa lagi. Memberi kesempatan untuk bertobat. Kalau dirajam mati, ada kesempatan bertobat enggak? Nah, kalau saudaraku melihat saudara yang lain, hidupnya enggak jelas, saudaraku mau menghukum atau memberi kesempatan bertobat?
Maka kalau saudara melihat kekurangan pada diri orang lain, berilah rasa nyaman. Ayo kita bareng-bareng bertobat. Bukan malah divonis jebles. Jangan ke sini. Jadi Bapak Ibu terkasih, menurut apa yang kita lakukan, baik ataupun jahat, tentu kalau yang dilakukan oleh Tuhan Yesus bukan baik atau jahat, tetapi kudus. Kemarin sempat kita diskusi di Solaser TGS begitu. Diskusinya begini. Kalau Kornelius yang bersedekah, kemudian sedekahnya dan doanya yang tulus itu membawa Kornelius kepada Yesus, maka kita yang sudah di dalam anugerah di dalam Yesus Kristus itu, Kristus di dalam diri kita membawa kita kepada orang-orang di sekeliling kita sehingga kita bersedekah. Artinya sedekah itu wajib. Wajib atau tidak? Tidak. Karena dikatakan di sana, orang miskin selalu ada padamu. Kamu bisa menolong mereka kalau kamu mengendakinya, ada bebas. Tetapi kalau kita ada di dalam Kristus, berbuat baik, bersedekah, itu bukan wajib, tapi satu ekspresi. Kristus yang terekspresi. Mengampuni itu ekspresi. Ekspresi kita dengan lingkungan kita itu menghasilkan perbuatan yang senafas dengan Allah. Jadi kalau masih wajib itu terpaksa. Saudara kalau diwajibkan pasti terpaksa toh? Coba diwajibkan terpaksa enggak? Wajib pajak. Pajaknya berapa, Bu? 50 juta gitu ya. Terpaksa enggak, Bu Yeyen? Lebih rendah lagi. Oh, kalau bisa lebih rendah diperhalus loh. Aslinya kepeksa Pak gitu. Nah, itu wajib pajak. Wajib apa lagi? Semua yang wajib itu terpaksa. Tetapi kalau ekspresi itu adalah peragaan yang dengan murni tanpa pamrih, agape. Kristus itu melakukan tugasnya menjadi korban penebusan supaya saya dan saudaraku selamat itu tidak wajib, tidak terpaksa, tapi itu peragaan, ekspresi kasih Kristus kepada Bapa di surga. Bapa, jikalau boleh ya Bapa, cawan ini lalu daripadaku, tetapi jangan kehendakku. Aku mencintaimu Bapa. Jadi kalau saudaraku menyanyi, ku cinta, ya. Ayo bareng-bareng dulu. Ini bareng ekspresi ya. Nak bantuan Bu Yanti yang suaranya bagus. Elohim Yahweh Bapakku, betapa ku cinta Tuhan Yesus Rajaku. Bersama-sama, betapa ku cinta, betapa ku cinta Elohim Yahweh Bapakku, betapa ku cinta Tuhan Yesus Raja. Jadi kalau Tuhan Yesus berkata, Bapa, jikalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tapi jangan kehendakku. Aku mau mengekspresikan kehendakmu saja. Senafas denganmu Bapa di sorga. Kalau saudaraku mengatakan, Yesus aku cinta engkau,
Sekali Yesus, tetap Yesus. Aku mencintaimu Yesus. Tapi Yesus ada di surga, naik ke surga. Lalu peragaannya hidup adalah dengan memperagakan engkau. Kita akan dihakimi berdasarkan itu. Tetapi itu bisa terjadi mulai dari apa yang kita pikirkan. Makanya hutan rimba di sini ini pikiran kita yang isinya seringkali sia-sia. Sia-sia enggak? Contoh tadi ingat-ingat. Ibu kayak baju abang terus ini sia-sia banget toh. Rambutnya kok ora disemir. Sia-sia banget. Pendeta kok rambutnya abang hijau. Sia-sia. Jasnya orang tahu ganti. Repot banget. Aneh loh. Tapi ekspresi Kristus tuh ketika sudah masuk, kayak pendeta orang tahu ganti jasnya itu. Kemudian saudara ngomong, Pak yo ganti jas dong yang baru, ngono kuwi lagi. Gitu loh. Enggak, bercanda. Nah, enggak saudara. Yo wis iki ora apa-apa mati sampeyan gue iki ora apa-apa, ora nganggur ora masalah, terserah saudara. Gitu loh. Tapi kita itu sering kali. Bapak-bapak itu kau nonton motor sampai iki dimodif ngene apik. Tak imani dulu gue belum punya duit. Nanti kalau ada dana siluman. Maksudnya siluman apa Pak? Siluman itu kalau saya sembunyikan tidak ketahuan istri saya. Sia-sia banget tuh saudara. Lalu kita akan menjadi orang yang sederhana banget. Motor yang penting gelinding tekan hotel Baron, nggak mogok. Al-Quran kasih lebih bagus, oh haleluya gitu. Gitu. Dan ini saudaraku. Dan mulai kapan penghakiman itu dijalankan? Nah kalau penghakiman tahta putih tadi ya mereka belum tahu karena berdasarkan hukum nurani. Tapi untuk saya dan saudara yang memperagakan Kristus tadi, penghakiman itu sudah dimulai. Mari kita baca 1 Petrus 4, 17 sampai 18. 2, 3. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai dan pada rumah Allah sendiri yang baru harus pertama-tama dihakimi. Hari ini kita sudah harus mulai menghadap tahta pengadilan Kristus setiap hari. Rasa nunggu besok-besok kesuwen. Kakean salah, kakean meleset. Setiap hari mulai datang kepada tahta pengadilan Kristus. Tuhan, apakah yang kupikirkan ini tepat? Kalau tidak tepat Tuhan, ampuni. Aku mau mengikuti perasaanmu saja. Tuhan, tadi kok mata saya jelalatan. Tuhan Roh Kudus, aku mendukakan Engkau. Mataku jelalatan Tuhan. Ampuni. Kalau tidak begitu kita nggak akan sempurna, nggak akan berbenah. Kita sibuk aja ngisi sih nggak jelas tadi. Maka dalam kitab Mazmur ditulis yang berbahagia adalah orang yang mencintai Taurat Tuhan dan merenungkan siang dan malam. Itu bukan terus ayat hafalan nyanyi dihafalke, begitu bukan. Tapi mulai mengoreksi pikiran kita. Setiap pikiran kita itu kemasukan sesuatu, mulai memperkarakan Tuhan, apakah ini berkenan di hati? Kalau sesuai perasaan, aku akan lakukan. Gitu loh saudara. Anak muda sedang punya duit, diajak bro, ayo ngopo, sono no, apa?
Anget-anget. Tahu nggak anget-anget? Dikit 1-2 sloki. 1-2 sloki anget-anget. 3 botol anget banget. Langsung berperkara, Tuhan. Duit ini Tuhan milikku atau bukan, Tuhan. Langsung dihakimi di situ. Tuhan langsung ngasih tahu, aku nggak seperasaan denganmu. Tunggu nak, nanti kita akan semeja sehidangan. Tunggu, nanti juga ada anget-anget di minggu ketiga. Sak sloki tok pas perjamuan kudus. Ya Tuhan, ya itu loh saudara. Itu anak muda. Ya bro. Ndi wonge? Itu kalau anak muda gitu loh, duit itu loh saudara. Tapi kalau kemudian Tuhan mengatakan, nah uang itu berikan kepada orang sakit itu loh. Tetanggamu gak bisa berobat. Datangnya rasa nganggo embel-embel. Saudara, percayalah dengan Yesus. Yesus akan memberkati kamu saudara. Mari kita ke dokter. Ora usah. Om, ini ada sedikit berkat. Ayo ke dokter om. Aku gak punya duit nih bro. Gak apa-apa om, ini ada berkat. Itu. Orang itu akan udah tahu, oh siapa tuh? Iki pengikut Yesus. Nggak usah ngomong dari Yesus ya om, ngomong dari Yesus, dari peragaan hidup saudara. Tuh. Kerian pakai minyak tanah. Nah, lu kerian nggak minyak tanah terus mbah oleh minyak tanah enak iki. Ya saudaraku beli Presker atau apalah, minyak kayu putih mbah, minyak kayu putih. Tulus gitu loh saudara. Jadi memperagakan Kristus itu nggak usah mulu-mulu. Ayo kita ke panti Werda sana ya, ke panti asuhan bareng-bareng, bikin panitia elang itu nanti dipertanggungjawabkan loh, dilaporkan ya. Aku sudah iuran segini. Oh saudaraku, repot. Peragakan sekarang. Ini pulang dari sini sholat semua memperagakan di rumahnya. Lalu orang mengatakan, ini orang apa sih? Ini orang apa sih? Pengikut Yesus. Angel. Kalau gitu saudara menghadap tata pengadilan Kristus, Tuhan, apakah yang sudah kulakukan ini berkenan atau tidak? Itu loh saudara. Jadi setiap hari kita memperkarakan apa yang kita pikirkan itu di hadapan Tuhan. Gitu loh. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai dari rumah Allah sendiri. Jadi suatu saat nanti ketika kita kedapatan sebagai domba itu langsung, mari hambaku, domba-domba ini sudah masuk ke kanan semua. Karena sudah seperasaan, mau dihakimi apanya lagi. Itu ya. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya kepada Injil Allah? Maksudnya, kalau pada kita itu penghakiman, hampir-hampir kita ini bisa tidak diselamatkan, tidak bisa dikembalikan pada rancangan semula Allah. Hampir kita itu tidak bisa kembali senafas dengan Allah. Bagaimana mereka yang menolak Injil? Artinya menolak Injil itu sudah mendengar tapi tidak mau. Orang yang menolak Injil itu biasanya ada di mana? Saya mau tanya, orang yang menolak Injil itu Kristen atau enggak? Hah? Halo? Ayo, siapa yang mantep? Orang yang menolak Injil itu kebanyakan Kristen atau enggak? Kristen, oh Pak Gatot sing Kristen. Coklat Pak. Mantap deh ini. Iya, yang di luar sana enggak dengar Injil kok oleh nolak piye? Saudara kan nolak Injil dengan kalimat apa? Tetapi loh, ampunilah saudaramu, berdoalah untuk mereka yang menganiaya kamu. Iya, tetapi kan sakit Pak. Oh, tetapi kalau tangan kanan memberi jangan sampai tangan kiri tahu.
Ya, Pak, tetapi kan butuh pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban secara nurani setiap hari. Saya di sini juga mempertanggungjawabkan apa yang saya katakan di hadapan Tuhan. Hidup saya itu ngeri banget loh, saudaraku. Ngeri banget. Jadi mereka yang menolak berita Injil ya nggak mungkin bisa dikembalikan kepada rancangan semula Allah. Setiap hari duduk di bangku gereja, bahkan khotbah, tapi menolak kok. Menolak seperasaan dengan Tuhan kok. Kabar baik keselamatan itu kabar baik di mana manusia dikembalikan menjadi senafas dengan Sang Pencipta. Tapi kemudian menolak, ya sudah nggak selamat. Nah, dan jika penghakiman dimulai pada kita, bagaimanakah sudahan dengan mereka yang tidak percaya pada Injil? Dan apa? Jika orang benar hampir tidak selamat. Jika orang benar hampir tidak diselamatkan. Maksudnya orang benar itu orang yang menerima berita Injil ini harus berjuang hampir kita ini. Hampir tidak selamat. Hampir tidak selamat itu masih puji Tuhan, alhamdulillah, haleluya, saudara. Daripada hampir selamat, ayo pilih mana? Hampir tidak selamat itu selamat. Maka saudaraku ada di sini. Nah, kalau hampir selamat, pernah nggak ada pembagian door prize? Hampir dapat. Nomornya door prize itu, wah pokoknya kulkas 4 pintu. Ibu-ibu kan senang. Nomor 2, 3, 2, 3, 3. Saudaraku 2, 3, 4. 2, 3, 5. Hampir dapat. Coba kalau hampir selamat, silakan enggak, saudara? Sudah di sini tiap hari berjuang nekat dari Sragen, dari Jogja, dari Karanganyar, dari Sukoharjo, dari berbagai penjuru, dari Jakarta. Pak Hamri itu dari Jakarta loh. Tiap hari pulang, tiap minggu. Hari ini beliau ke Papua makanya. Lalu hampir selamat. Orang nggak lemes, saudara. Aduh Tuhan, aduh. Ratap tangis, kertak gigi, enggak. Penderitaan. Tapi berbahagianya kita hampir selamat, hampir tidak selamat. Tetapi untuk menjadi hampir tidak selamat itu harus benar. Lah nek otake konslet enggak benar, tadi yang dipikir enggak jelas. Tuh loh. Jadi penghakiman sekarang mulai tiap hari itu membawa otak kita kepada Tuhan. Tuhan, isi otakku ini apa? Firman-Mu atau tidak? Kalau isi otaknya bukan firman Tuhan, nggak bisa memperagakan Kristus. Sini jelas. Tiap hari aku datang ke penghakiman-Mu, Tuhan. Hakim yang biar firman-Mu menghakimi aku hari ini. Kalau kedapatan salah, Tuhan, aku minta ampun. Aku tidak akan mengulangi lagi. Sesuk cek ngulangi nih. Datang lagi, Tuhan, aku mau mengulangi lagi ya Tuhan. Sing kuwi meneh Tuhan, aku mau berjuang Tuhan. Beri aku kemampuan. Meleset lagi, datang lagi. Tuhan kok kembali itu lagi ya Tuhan. Ya ampun Tuhan, tolong aku ya Roh Kudus. Beri aku pengertian. Roh Kudus bicara lebih kenceng ya. Oh, jangan lembut-lembut. Jangan lembut-lembut ya Roh Kudus. Dengan audible. Ulangi lagi. Tuhan tolonglah Tuhan. Hajar aku ke ampleng jeblok. Haleluya Tuhan. Misalnya gitu anak muda. Tadi
Kalau masih cerobong asap, datanglah Tuhan. Kenapa ini mulut jadi cerobong asap ya Tuhan? Tolong Tuhan supaya saya berhenti. Tuhan gak ganti duit, ditegur, njaluk kancane. Kemana-mana bawa korek nggak bawa rokok. Lah datang lagi Tuhan, kenapa aku masih bawa korek Tuhan? Tolong supaya saya benar-benar berhenti Tuhan. Tolong supaya saya benar-benar dikembalikan pada rancangan semula. Kalaupun tidak bertobat, biar aku tobat dulu Tuhan. Jeblet, langsung paru-parunya rusak, jeblet, TBC. Haleluya, ini yang terbaik, tamparan bagiku. Ngono saudara. Datang ke dokter. Itu ora iso ditambani le, seumur hidup pakai masker. Haleluya. Itu masih bagus loh saudaraku. Daripada hampir selamat, ayo pilih mana? Nah, jika orang benar hampir-hampir tidak selamat, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Bablas jadi kambing semua. Kambing di sebelah kiri. Itu loh saudara. Sampai sini, mari kita isi pikiran kita mulai yuk. Hati-hati. Tanda bahayanya ada di sini. Yang tahu kita sendiri. Kalau perbuatan tadi, kita bisa ditolong orang, diingatkan. Perkataan, kita masih bisa diingat orang. Yang ada di dalam pikiran, hanya Tuhan yang tahu. Dan saudara. Ya toh, yang pernah hidup di Jakarta itu loh. Dulu kalau ada bajai melintas, bajai belok itu siapa yang tahu? Hanya sopirnya dan Tuhan. Itu sama. Yang ada di dalam pikiran kita tuh hanya Tuhan yang tahu dan hanya kita. Maka kita harus waspada. Karena penghakiman dimulai dari rumah Tuhan. Dan hari ini mulai. Supaya kita kedapatan bersih. Daripada nanti kita akan gemetar di hadapan tatanya. Tuhan Yesus memberkati.